Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer, Bapak M. Ari Prayogo SPD MKOM. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Ruang Lingkup IP Address dan Subnetting. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Izin Hariza Lestari dengan NIM 22051760008 dari kelompok 2. Di sini saya sebagai moderator dan juga penyampai materi pertama. Sebelum masuk ke materi, di sini terdapat pokok-pokok pembahasan dari kelompok kami. Pertama, pengertian IP address, pembagian kelas IP address, jenis IP address, pengelamatan IP address, subnetting, cara menghitung subnetting, tujuan subnetting, dan yang terakhir ada studi kasus. Masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian IP address. IP address atau biasa disebut dengan alamat IP adalah alamat yang diberikan pada jaringan komputer dan peralatan jaringan yang menggunakan protokol TCP atau IP. Untuk pengertian lainnya dari IP address adalah metode pengelamatan pada jaringan dengan memperoleh angka pada komputer, host, router, atau peralatan jaringan lainnya. IP address sebenarnya bukan diberikan untuk komputer host atau router, melainkan untuk interference jaringan dari host atau router tersebut. IP address didesain untuk interkoneksi sistem komunikasi komputer pada jaringan paket switch head. Kemudian pada jaringan TCP atau IP, sebuah komputer diidentifikasi dengan alamat IP yang unik, masing-masing berbeda dengan satu sama lainnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan transfer data. Secara umum, fungsi dari IP address adalah untuk menangani pendeteksian kesalahan transfer data. Namun untuk komunikasi datanya, IP mengimplementasikan dua fungsi dasar, yaitu addressing dan fragmentasi. Masuk ke materi yang kedua, yaitu pembagian kelas IP address. IP address terbagi menjadi dua, yaitu network dan host ID. Network ID berfungsi menentukan alamat dalam jaringan, sedangkan host ID berfungsi menentukan alamat dari peranti jaringan yang sifatnya unik dan tidak sama antara satu perangkat dengan perangkat yang lainnya. Untuk lebih singkatnya, ibaratkan ini adalah jalannya, sedangkan host ID-nya adalah nomor rumahnya. Kemudian pembagian kelas IP address biasanya terdiri dari 5 kelas, yaitu kelas A, B, C, D, dan juga kelas E. Berikut adalah pembagian kelas dari IP address, mulai dari kelas A sampai dengan kelas E. Untuk kelas A yaitu 1 sampai 126, kelas B 128 sampai 191, kelas C 192 sampai 223, kelas D 224 sampai 239, dan kelas E 240 sampai dengan 155. Untuk di belakang angkanya ini merupakan bilangan biner dari IP address. Kemudian dari kelima kelas ini biasanya yang sering digunakan adalah kelas A sampai dengan kelas C. Kemudian untuk setiap kelas, pada angka pertama dan angka terakhir tidak dianjurkan untuk digunakan karena biasanya dipakai sebagai valid host IDS. Contohnya pada kelas A, angka 0 dan angka 127 tidak digunakan, kemudian kelas B, angka 128 dan 192 tidak digunakan. Sama untuk kelas yang lainnya. Kemudian perlu diingat, pada alamat network ID dan host ID ini tidak boleh semuanya 0 atau 1. Sebab jika seluruh kelasnya ini menggunakan angka biner, maka alamat tersebut menjadi flooded broadcast yang mengakibatkan menurunnya kinerja dari jaringan. Mungkin itu saja tadi penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Andika dengan NIM 22051760009. Di sini akan menjelaskan materi tentang jenis IP address. Jenis IP address itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu classful dan classless. Yang dimana classful merupakan metode pembagian IP address berdasarkan kelas, di mana IP address yang berjumlah sekitar 4 miliar dibagi ke dalam 5 kelas, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Kelas D dan kelas E. Yang kedua ada jenis IP address classless. Classless ini juga jenis IP address classless ini disebut juga sebagai pengalaman tanpa kelas. Classless ini
mulai banyak diterapkan, yakni dengan mengalokasikan IP address dalam notasi classless interdomain routing atau yang bisa kita singkat CIDR. Istilahnya yang digunakan untuk menyebut bagian IP address yang menunjuk suatu jaringan secara lebih spesifik disebut juga dengan network prefix. Biasanya dalam menuliskan network prefix suatu kelas IP address digunakan tanda garis miring atau slash. Ya. Berikut ini adalah contoh tabel CIDR atau Classless Interdomain Routing. Ini berikut contoh tabelnya. Ya, mungkin sekian dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nazar Syamputra Pratama dengan NIM 220517618. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk bagian pengalamatan IP address. Jadi kita langsung saja. Yang pertama itu adalah sistem pengalamatan IPv4. Sistem bilangan yang digunakan pada IPv4 adalah sistem bilangan desimal yang terdiri atas angka 0 hingga 255. Sistem pengalamatan IPv4 merupakan suatu alamat yang dibentuk dari 32 bit bilangan biner. Format alamat IPv4 membagi 4 bagian dari 32 bit tersebut. Masing-masing bagian terdiri dari 1 byte atau 8 bit. Lalu suatu alamat IP terdiri dari 2 komponen berikut. Yang pertama ada network ID, yaitu sejumlah bit bagian depan dari format alamat IP secara unik, menandai alamat suatu kelompok jaringan. Jumlah bit bagian network tergantung pada banyaknya nilai bit 1 pada subnet mask. Yang kedua ada host atau node ID, yaitu adalah jumlah bit bagian belakang dari format alamat IP secara unik menandai identitas setiap mesin yang terpasang pada suatu jaringan. Jumlah bit bagian host atau node tergantung pada banyaknya nilai bit 0 pada subnet mask. Lalu yang kedua ada sistem pengalamatan IPv6. IETF atau Internet Engineering Task Force memperkenalkan sistem pengalamatan IP address Next Generation atau IPNG atau yang biasa dikenal dengan IPv6. Bilangan pembentuk IPv6 sebesar 128 bit. Sistem bilangan yang digunakan IPv6 adalah heksadesimal dan dibagi dalam 8 bagian yang terdiri atas 16 bit. 16 bit tersebut membentuk 4 digit angka heksadesimal. Dan ada pula format penulisan IPv6. Yang pertama ada format preferred, yaitu merupakan cara formal yang menggunakan 8 segmen bilangan heksadesimal yang masing-masing dipisahkan oleh kolon atau titik 2 vertikal. Yang kedua ada format kompres, yaitu merupakan cara penulisan alamat IPv6 yang dikompres. Umumnya penulisan ini digunakan untuk alamat IPv6 yang beberapa segmennya menggunakan sejumlah bilangan 0. Kompresi terhadap sederetan segmen angka 0 pada suatu alamat IPv6 hanya boleh dilakukan 1 kali dan tidak boleh lebih. Lalu kita langsung lanjut ke bagian subnetting. Subnetting merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengubah nilai subnet mask yang bertujuan untuk memperbanyak jumlah subnetwork dan memperkecil jumlah host atau network dengan memperbanyak bit 1 pada subnet mask. Lalu addressing komputer sesuatu yang esensial agar terjadinya hubungan antara komputer yang satu dengan komputer lainnya. Banyaknya komputer yang bisa dihubungkan dapat dilihat dari jumlah yang terhubung perangkat atau device, komputer, dan smartphone. Misalnya, satu instansi hanya memiliki 40 komputer. Maka harus dilakukan pemecahan pengalamatan addressing agar jumlah alamat IP komputer tidak tersisa banyak yang dapat mengurangi celah serangan para hacker dan sekaligus mengurangi trafik jaringan, dan teknik tersebut dinamakan dengan subnetting. Lalu, dalam merancang suatu jaringan IP terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum memberikan alamat terhadap suatu jaringan dan host. Antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jumlah network ID yang diperlukan. Yang pertama itu 1 untuk setiap subnet. Yang kedua 1 untuk setiap koneksi jaringan WAN. Yang kedua adalah jumlah host ID yang diperlukan dalam tiap subnet. Yaitu yang pertama
adalah satu untuk setiap host, dan yang kedua adalah satu untuk setiap interface yang terdapat pada router. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Untuk materi berikutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Abdul Hafid Ramadhani dengan NIM 2205176032. Di sini saya akan melanjutkan materi yang pertama yaitu cara menghitung subnetting dan yang kedua yaitu tujuan dari subnetting. Masuk ke cara menghitung terlebih dahulu. Jadi menghitung subnetting itu terbagi menjadi dua metode. Yang pertama yaitu cara binari dan yang kedua yaitu cara khusus. Subnet sebab per 24 diambil dari perhitungan bahwa 24 bit subnet max diselubungi dengan binari 1. Artinya maxnya bila ditulis ke dalam angka biner adalah seperti yang terpampang di layar. Lalu apa rumus untuk menghitung banyak subnet? Jadi untuk mengetahui banyaknya subnet kita menggunakan rumus yaitu banyaknya subnet sama dengan 2n kurang 2 dengan keterangan n sama dengan jumlah binari 1 pada oktet terakhir subnet max. Untuk kelas C adalah oktet keempat atau paling terakhir, sedangkan kelas B 2 oktet terakhir dan kelas A 3 oktet terakhir. Lalu bagaimana cara mencari jumlah host per subnet? Jadi jika kita ingin menghitung jumlah host per subnet itu kita menggunakan rumus yaitu jumlah host per subnet sama dengan 2m kurang 2 dengan keterangan n sama dengan jumlah binari 0 pada oktet terakhir subnet. Lanjut ke tujuan dari subnetting. Jadi tujuan subnetting ini adalah untuk mengefisienkan alokasi IP address dalam sebuah jaringan agar bisa memaksimalkan penggunaan IP address dengan penggunaan router. Alamat IP hanya dapat mengintegrasikan berbagai network dengan media fisik yang berbeda jika setiap network memiliki address network yang unik. Dan tujuan dari subnetting juga dapat meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti akibat terlalu banyaknya host dalam satu network. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh studi kasus yang kita ambil, yang kelompok kami temukan, yaitu studi kasus, yaitu masalahnya perusahaan makarya memiliki jaringan komputer yang cukup besar dengan lebih dari 250 perangkat yang terhubung, namun mereka mulai mengalami masalah kongesti jaringan yang sering terjadi, serta kesulitan dalam mengelola alamat IP karena jumlah perangkat yang semakin bertambah. Nah, dari studi kasus ini kami dapatkan dua solusi, yaitu yang pertama implementasi subnetting dan yang kedua penerapan classless interdomain routing atau CIDR. Langkah-langkah yang kita bisa ambil dalam implementasi solusi yang pertama yaitu implementasi subnetting, adapun langkah-langkahnya itu pertama ada kita menganalisis kebutuhan atau identifikasi jumlah perangkat dan kebutuhan subnet. Yang kedua ada langkah desain subnet. Bagi jaringan yang menjadi subnet yang lebih kecil dengan memperhitungkan jumlah perangkat di setiap subnetnya. Yang ketiga ada konfigurasi router. Kita di sini mengkonfigurasikan router untuk menghubungkan subnet dan memfasilitasi komunikasi antar subnet. Langkah yang keempat ada implementasi. Kita menerapkan konfigurasi subnetting dan konfigurasi perangkat sesuai dengan desain yang telah kita buat. Yang kelima ada pengujian. Di sini kita menguji kinerja jaringan setelah implementasi subnetting untuk memastikan efektivitasnya dalam mengurangi kongesti. Nah, yang di solusi kedua, adapun langkah-langkah yang kita ambil dari solusi kedua yaitu penerapan kelas interdomain routing. Langkah pertama yaitu kita menentukan subnet mask atau tentukan subnet mask yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing subnet. Langkah yang kedua ada konfigurasi perangkat. Kita mengonfigurasikan perangkat dengan alamat IP address subnet mask yang sesuai dengan desain CIDR. Yang ketiga ada penerapan. Di sini kita terapkan konfigurasi CIDR pada semua perangkat dalam jaringan. Yang keenam yaitu ada pengujian atau kita menguji koneksi dan kinerja jaringan setelah penerapan CIDR itu untuk memastikan ketersediaan layanan dan efektivitas alokasi alamat IP itu. Jadi, dengan mengimplementasikan solusi-solusi yang tadi, diharapkan perusahaan makarya ini dapat meningkatkan kinerja jaringan, mengurangi masalah kongesti, dan memudahkan pengelolaan alamat IP dalam jaringan mereka.
Mungkin sekian dari studi kasus itu. Lanjut ke kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi kita yaitu pemahaman tentang alamat IP dan subnetting adalah kunci dalam pengelolaan jaringan. Penggunaan CIDR dan IPv6 penting untuk mengatasi keterbatasan alamat IPv4. Subnetting membantu meningkatkan efisiensi jaringan dengan memperkecil jumlah host. Jadi dengan menerapkan teknologi ini, kinerja dan keamanan jaringan dapat ditingkatkan secara keseluruhan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.